Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan boleh berkati kami, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Imamat, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-38. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-33. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak kurban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita boleh memasuki tentang berbagai peraturan ya yang diperintahkan Tuhan, dan ini salah satu ketetapan yang Tuhan memang tetapkan. Nah, menarik memang di bagian pasalnya yang ke-7 ini tentang korban-korban ya. Itu ada sesuatu yang menarik buat saya, yaitu siapa di antara mereka yang mempersembahkan ya, yang mengerjakan, mereka dikatakan harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Ada sesuatu yang saya lihat di sini adalah orang yang mengerjakannya memang dia mendapatkan bagiannya. Nah, artinya kalau kita bekerja, kalau kita melakukan pekerjaan kita dengan baik, tentu ada bagiannya, kalau boleh dikatakan tuh berkat yang Tuhan akan berikan ya. Selama kita mau berusaha, selama kita mau bekerja, percayalah bahwa pasti ada berkat dari Tuhan. Secara sederhananya begitu. Jadi kalau dalam menjalani kehidupan ini penting sekali ya. Artinya kita itu bukan hanya berdoa saja mengharapkan mukjizat datang, tetapi juga ada hal-hal yang memang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Ya benar, ada memang bagian-bagian tertentu tanpa kita mengerjakan sesuatu, Tuhan mengerjakan bagiannya. Karena Tuhan mau menyatakan sesuatu kepada kita. Tetapi di bagian-bagian tertentu, di bagian-bagian yang lain, kita juga diingatkan ada bagian kita yang memang harus tetap kita kerjakan. Sehingga bagian Tuhan pun akan Tuhan nyatakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa bagian kita hari ini? Ya. Mungkin di dalam doa-doa kita, apa doa-doa kita hari ini? Apakah doa kita itu juga perlu melibatkan kita? Misalnya, kita pengen diberkati Tuhan setiap hari. Kita pengen dipelihara oleh Tuhan setiap hari. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengerjakan bagian kita dengan baik? Misalnya, dalam hal bekerja ya, apakah kita juga sudah bekerja dengan sebaik-baiknya? Karena saya yakin dan percaya setiap kita yang bekerja dengan sebaik-baiknya pasti akan ada upahnya ya. Dan tentunya pasti akan ada hasilnya. Ya mungkin ada sebagian mengatakan saya kan masih merintis ya, masih mulai membuka usaha. Ya enggak apa-apa. Belajar tetap setia ya. Ketika kita setia, saya percaya Tuhan juga akan memberkatinya. Nah, begitu juga di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan juga demikian. Dibutuhkan apa? Kesetiaan untuk mengerjakannya. Ada memang bagian kita ya yang perlu kita kerjakan sehingga ini menjadi bagian kita untuk kita pertanggungjawabkan ya. Ya tentunya di dalam pelayanan gereja kan tidak hanya butuh doa ya, tetapi juga butuh suatu tindakan. Ya, misalnya dalam pelayanan ya ada perkunjungan, ada pengajaran ya. Itu menjadi kekuatan di dalam penjangkauan. Nah, hal-hal demikian memang bisa tidak selalu artinya berhasil. Tetapi paling tidak kita sudah melakukan sebuah usaha.
ya kita percayalah untuk hasil Tuhan yang akan memberikannya. Ya, misalnya contoh bagian ini saja. Barang siapa yang mengerjakannya dia berhak mendapatkan paha kanan. Artinya ada bagian-bagian istimewa yang dia bisa dapatkan, yang dia bisa terima. Dan ini sesuatu yang sangat baik menurut saya untuk menjadi teladan ya di dalam kita mengerjakan pekerjaan kita. Sehingga dari sini kita tahu ya, ketika kita istilah kata itu ya ora et labora. Berdoa dan bekerja, bekerja dan berdoa. Apa yang kita doakan, mari kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan, ya kita doakan. Sehingga itu boleh menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu ya apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara hari ini, ya. Apa yang menjadi harapan kita? Apa yang menjadi keinginan kita? Nah, pertanyaannya sudah sejauh mana kita mengusahakan apa yang menjadi bagian kita, ya. Apakah kita sudah maksimal di dalam mengerjakannya? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik di dalam kita melakukannya, ya? Ya, kita percaya Tuhan sanggup melakukan segalanya. Tapi kan ada bagian-bagian yang memang harus tetap kita kerjakan, ya. Orang yang bekerja pasti dia akan mendapatkan upah, begitu. Dan ini menjadi sebuah bagian di dalam kehidupan kita. Kita ingin dapat lebih, ya kita harus bekerja lebih giat lagi, ya. Dan kita percaya anugerah Tuhan itu pasti cukup ya menolong dan menopang kita. Ya, apapun yang hari ini Bapak Ibu rindukan, harapkan, yuk selama Tuhan mengizinkan, mari kita mengusahakannya dengan sebaik-baiknya. Ya, mari kita kerjakan dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang sedang Bapak Ibu Saudara kerjakan hari ini, tapi percayalah apa yang Bapak Ibu kerjakan, ya, yang diawali dengan hati yang berpengharapan kepada Tuhan dan yang percaya akan pemeliharaan Tuhan, pasti ya, saya yakin dan percaya akan diberkati oleh Tuhan. Nah, tinggal bagaimana cara kita melihat berkat itu di dalam apa yang kita kerjakan. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seseorang, dia ceritakan tentang kehidupannya, dia ceritakan tentang pekerjaannya, dia cuma bilang begini, ya saya bersyukur lah Pak, apa yang saya bisa kerjakan, saya akan kerjakan. Nah saudara, ini penting. Ada banyak orang kadang untuk bekerja itu pilih-pilih. Suka tidak suka, ya. Kecil, besar. Kadang seringkali menjadi perhitungan. Ya mungkin dalam posisi tertentu bisa jadi. Tapi kalau misalnya kita masih merintis, kita masih memulai, ya apa yang dijumpai oleh tangan kita, mari kita kerjakan. Kita nggak tahu yang mana nanti kan begitu. Sama kayak kita menanam sebuah benih. Kita nggak tahu benih yang mana yang bakal tumbuh. Kita nggak tahu benih yang mana yang bakal kuat. Saya beberapa waktu menanam beberapa benih. Saya tanam ada benih kacang, saya tanam ada benih gambas begitu ya. Yang terlihat memberikan harapan dulu malah benih kacang. Wah, dia tumbuh dengan bagus. Dia langsung memberikan hasil dengan waktu yang tepat. Tetapi yang tanaman gambas saya itu yang panjang itu sepertinya tidak bertumbuh dengan baik. Iya, saya lihat itu dia masih tetap segitu-segitu aja. Akhirnya bagian saya tetap merawat ya, menyirami begitu. Lama-kelamaan saudara, yang gambas ini juga bertumbuh. Bahkan bertumbuh lebih baik. Hari ini pohon kacang itu, tanaman kacang itu sudah nggak ada. Tapi pohon gambas yang panjang itu sampai hari ini masih menghasilkan buah. Nah, artinya apa saudara? Kita nggak tahu saudara usaha yang mana yang kita akan kerjakan yang akan berhasil. Pekerjaan yang mana yang akan menghasilkan atau yang dikatakan berhasil. Oleh sebab itu apa yang dijumpai tangan, ya mari kita kerjakan. Ya. Dalam pelayanan juga begitu. Kita coba ini, coba itu ya, bagaimana mengembangkannya. Supaya apa? Supaya kita bisa melayani dengan lebih baik. Mungkin ada yang menghentikan pelayanan kita, mungkin ada yang menghalangi, nggak apa-apa. Ya, ditutup pintu 1, kita buka pintu 2, ditutup pintu 2, kita buka pintu 3, dan seterusnya. Percayalah, nanti kalau sudah waktunya, Tuhan pasti akan memberkatinya. Jadi buat teman-teman yang sedang berusaha, yang sedang berjuang, mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, sehingga kita bisa
mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan baik. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan boleh berkati sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan usaha pekerjaan yang kami kerjakan dalam pelayanan juga. Kiranya juga Tuhan memberkati sehingga semuanya ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Berkati juga orang-orang yang sedang berjuang, orang-orang yang sedang berusaha, orang-orang yang sedang bekerja, sehingga apa yang dikerjakannya kiranya juga Tuhan membuat berhasil. Berkati juga untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan dalam pengembangan usaha, dalam pekerjaan, bahkan untuk mencari pekerjaan juga Tuhan tolong juga. Berkati untuk saudara-saudara kami yang mungkin juga sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan, sehingga mereka boleh tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.